Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua di rumah? Saya berharap semoga semuanya sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, untuk Anda yang ada di rumah, hari ini kita akan berbicara banyak hal mengenai mengukur potensi investasi di Jawa Timur. Dan untuk Anda yang ada di rumah dan saat ini sedang menyaksikan kami, sebagai informasi untuk Anda bahwa Provinsi Jawa Timur ini memiliki potensi pada berbagai bidang, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, kemudian perkebunan, industri, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja tingginya potensi itu bisa dilihat dari pencatatan investasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan ini terjadi di tengah pandemi COVID-19 tentunya. Dan COVID-19 masih berlangsung tapi kegeliat ekonomi makin terus naik tentu saja. Nah, tahun ini Jawa Timur ini mempopulerkan slogan yaitu Jawa Timur Optimisme Bangkit. Ini juga slogan yang tentu saja diungkit karena banyak sekali potensi yang bisa digali. Dan sekali lagi pada diskusi kali ini kita akan berbicara mengenai mengukur potensi investasi di Jawa Timur. Saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Yang pertama ada Dr. Insinyur Aris Mukiono MTMM selaku Kepala Dinas PMP TSP Jawa Timur. Selamat pagi Pak Aris. Selamat pagi, salam sukses. Salam proses, baik. Yakin Jatim Optimisme Bangkit? Yakin. Yakin, baik. Dan narasumber kami yang kedua ada Bapak Abdul Halim SHMH selaku Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Gadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, harus sehat dan semangat. Dan pada kali ini juga hadir narasumber yang lainnya. Saya akan sapa juga yang sudah hadir. Ada Ibu Haja Agustin Poliana SHMSI. Selamat pagi Bu Agustin. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga sudah hadir Dr. Haji Akik Zaman MPDI. Selamat pagi Pak Akik. Pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja hari ini juga sudah bergabung narasumber kita. Ada Bapak Agung Supriyanto SH. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masing-masing narasumber ini akan punya proporsi yang sama menjawab pertanyaan dari saya. Tapi untuk pagi hari ini saya mau tanya ke Pak Aris dulu deh sebagai pembuka. Baik, Pak Aris ini sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Timur. Kalau menurut Pak Aris nih seperti apa selama ini potensi di setiap sektor yang ada di Jawa Timur? Terima kasih Mbak Gadis. Yang pertama adalah Jawa Timur menjadi surga investasi. Ya. Banyak sektor yang perlu dipromosikan dan dicarikan calon pembelinya. Sektor apa? Sektor pariwisata, sektor infrastruktur, sektor industri agro yang di dalamnya ada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, masih banyak lain. Yang paling utama adalah kalau melihat struktur ekonomi Jawa Timur itu adalah industri pengolahan di dalamnya. Ya. Oke, sektor yang paling menjadi unggulan itu apa saja sih Pak? Di Jawa Timur kalau melihat struktur ekonomi maka industri pengolahan. Yang pertama di dalam industri pengolahan kontribusi yang terbesar adalah industri makanan minuman. Ya. Kalau melihat data realisasi investasi sampai dengan triwulan 3 tahun 2021 ini bahwa yang terbanyak adalah yang tertinggi adalah industri makanan minuman. Oke. Industri makanan minuman terus didorong dengan industri kimia dan farmasi. Berikutnya adalah terkait dengan telekomunikasi, dan komunikasi. Yang berikutnya adalah logistik. Karena terkait dengan bagaimana pengusaha itu memberikan satu ruang-ruang penyimpanan untuk logistik masyarakat yang saat ini masih pandemi. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang banyak sekali sektor unggulan yang ada di Jawa Timur, lantas bagaimana Pak sampai dengan sampai dengan tahun 2022 ini ketertarikan investor dalam berinvestasi di Jawa Kalau Timur? melihat data, alhamdulillah ya, realisasi investasi Jawa Timur masih tumbuh positif. Di 2020 kita tembus 78,3 triliun. Dan sampai dengan triwulan 3 Januari September 2021 kita tembus 52,7 triliun. Artinya bahwa investor baik PMA maupun PMDN ini sangat tertarik ke Jawa Timur. Kenapa dia tertarik? Bisa jadi karena Jawa Timur yang pertama ease of doing business-nya adalah terbaik di Indonesia. Yang kedua bahwa daya saing Jawa Timur itu nomor kedua setelah DKI. Yang berikutnya adalah pemerintah provinsi yang di dalamnya
ada legislatif dan eksekutif, mereka bersinergi untuk memfasilitasi calon investor dari hulu sampai hilir supaya ayo investasi di Jawa Timur. Ayo investasi di Jawa Timur. Baik, Pak, kalau semuanya sudah kita ajak untuk berinvestasi di Jawa Timur, iklim investasinya di Jawa Timur sendiri seperti apa, Pak, saat ini? Mendukung kah? Kalau melihat tren gitu ya, kalau melihat tren bahwa walaupun musim pandemi, melihat data yang ada bahwa banyak calon investor itu yang masih tertarik. Iya. Apa ukurannya? Dari berbagai data masukan ke kami, bahkan kemarin 2 hari yang lalu itu Korea Selatan membawa 5 investor ke kantor. Dia kepingin tahu profil investasi di Jawa Timur, kita sajikan, dan kalau bicara investasi kan trust, nggak mungkin langsung selesai di situ. Mereka sangat tertarik di bidang infrastruktur untuk Korea Selatan. Oke, optimisme Jatim Bangkit Sangat, ya ini ya, sangat sangat baik. optimis. Terima kasih Pak Aris. Tidak ada yang menyangka pandemi datang secara tiba-tiba. Situasi dan kondisi pun berubah dengan cepat. Roda perekonomian di Jawa Timur harus terus bergerak. Melalui investasi, saya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu mengalami peningkatan meski dalam masa pandemi. Jawa Timur mampu merealisasikan nilai investasi tertinggi secara nasional. Jawa Timur mampu melaksanakan 7.288 proyek dengan mampu menyerap tenaga kerja 70.136 tenaga kerja. Investasi Jawa Timur mampu tumbuh 59,2% dibandingkan tahun 2019 pada semester pertama tahun 2020 dengan mampu mencatatkan realisasi investasi sebesar 51 triliun. Terdiri dari penanaman modal asing sebesar 12,6 triliun dan PMDN sebesar 38,4 triliun. Dalam penanaman modal dalam negeri, terdapat sejumlah usaha yang memiliki nilai investasi yang cukup baik. Di antaranya adalah sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar 18,72 triliun. Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran berkontribusi sebesar 3,69 triliun. Sementara sektor perdagangan dan reparasi sebesar 1,1 triliun rupiah. Sementara itu, dalam penanaman modal asing tercatat sejumlah usaha memiliki nilai investasi yang cukup baik. Sektor industri kimia dan farmasi sebesar 4,26 triliun. Sektor industri makanan sebesar 2,4 triliun. Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah potensi investasi, mulai dari potensi di sektor kimia dasar seperti semen, farmasi, bahan makanan dan petrokimia, serta sektor perikanan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Jawa Timur. Pengembangan sektor industri di wilayah Madura dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Singasari di Malang. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, maka diharapkan Jawa Timur bisa menjadi target investasi yang menjanjikan bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri. Ayo, investasi di Jawa Timur pasti untung. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo, Tengger Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Transportasi publik di Gerbang Kertasusila, estimasi nilai investasi MRT existing 8.304 miliar rupiah KBBU, LRT 80.000 miliar rupiah KPBU. Pembangunan Jalan Tol Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Manyar, Bunder, estimasi nilai investasi 23.797 miliar rupiah. Pembangunan Jalan Tol Waru Aloha Tanjung Perak,
estimasi nilai investasi 6.491 miliar rupiah. Pembangunan Jalan Tol Juanda Tanjung Perak, estimasi nilai investasi 6.740 miliar rupiah. Pembangunan SPAM, Sistem Penyedia Air Minum Regional Pantura, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, estimasi nilai investasi 875 miliar rupiah. Pembangunan Indonesia Islamic Science Park IISP, estimasi nilai investasi 3.000 miliar rupiah. Pembangunan Jalan Tol Lumajang Probolinggo, estimasi nilai investasi 4.700 miliar rupiah. Pengembangan Bromo Vulcania Park, estimasi nilai investasi 450 miliar rupiah. Penetapan KEK, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Singosari, estimasi nilai investasi 4.000 miliar rupiah. Pembangunan Pelabuhan Probolinggo, estimasi nilai investasi 1.250 miliar rupiah. Pembangunan Jalan Tol Kertosono Tulung Agung, estimasi nilai investasi 7.400 miliar rupiah. Pembangunan Jalan Tol Pansela Pantai Selatan sepanjang 230.073 km, estimasi nilai investasi 8.469 miliar rupiah. Sarana pengolahan kakao dan kopi Arabica daerah Ponorogo, Madiun, Pacitan, Tulung Agung, Trenggalek, estimasi nilai investasi 88,70 miliar rupiah. Pembangunan rencana kawasan industri Madiun, estimasi nilai investasi 2.500 miliar rupiah. Pembangunan rencana kawasan industri Nganjuk, estimasi nilai investasi 4.000 miliar rupiah. Pembangunan rencana kawasan industri Ngawi, estimasi nilai investasi 102,6 miliar rupiah. Pembangunan kawasan aneka industri kulit di Kabupaten Magetan, estimasi nilai investasi 3.000 miliar rupiah. Saya ke sebelah saya dulu ada Bapak Abdul Halim SHMH. Pak Abdul Halim, kalau tadi dari Pak Aris kita sudah bertanya mengenai potensi-potensi yang ada di Jawa Timur. Lantas kalau menurut Pak Halim sendiri bagaimana Bapak melihat potensi investasi di Jawa Timur baik itu dari sektor industri, pertanian hingga pariwisata, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ya. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Aris, pertama yang harus kita pahami bahwa tahun 2022 ini memang kita sudah banyak mengalami turbulensi hampir 2 tahun ya. Iya, betul. Akibat pandemi 19 ini. Nah, memang di tahun 22 ini ada varian baru yang kemudian memang agak mengkhawatirkan, tapi mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui booster, artinya vaksin yang ketiga itu mudah untuk Ditangani, memagari ya. sehingga kemudian jumlah yang yang kena tertular karena varian baru ini tidak banyak begitu. Ya. Nah, sehingga kemudian kalau hari ini di tahun 22 kita ini berharap bahwa pandemi itu menjadi endemi ya, pandemi menjadi endemi. Nah, sehingga akhirnya peluang investasi yang kemudian kita lihat itu ada beberapa sektor menurut saya yang pertama adalah sektor pariwisata. Pariwisata, betul. Kita coba lihat di beberapa daerah, khususnya destinasi-destinasi wisata itu yang hari ini menggeliat. Bahkan bahasa masyarakat itu ibaratnya dalam tanda petik itu balas dendam begitu ya. Setelah 2 tahun kurang lebih Sepi-sepi aja gitu ya Pak ya. dan tidak boleh karena khawatir, maka di tahun 2022 awal ini begitu luar biasa membuatnya tempat wisata ini. Nah, inilah kemudian potensi yang betul-betul kita bisa lihat bahwa ini harus kita dorong juga bahwa dari sisi pariwisata. Ya. Kemudian yang kedua tentu dari sisi pertanian. Ya. Pertanian ini yang kemudian menjadi sebuah sektor yang memang menjadi unggulan dari Provinsi Jawa Timur, sehingga kemudian ini yang harus kita juga selalu akan dorong baik dari sisi pendampingan, dari sisi regulasi, sehingga kemudian betul-betul mampu menjadi sektor
yang bisa menopang dari kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah dari sektor industri tentunya, Mbak. Industri-industri unggulan ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak Aris, bagaimana kemudian mensinergikan kawasan industri sehingga kemudian tumbuh kembangnya industri di Jawa Timur ini mulai bangkit, dan khususnya terkait dengan UMKM ini juga perlu kita dorong agar supaya mampu memberikan pendapatan yang cukup signifikan terhadap PAD Provinsi Jawa Timur, Mbak Gadis. Oke, baik. Pak Abdul Halim, kalau dari penjelasan Bapak tadi, ini sepertinya semua sektor di Jawa Timur ini memenuhi syarat begitu ya, baik dari industri, pertanian, pariwisata, memang semua ini menjadi investasi yang sangat baik. Betul. Tapi kalau kita berbicara setiap daerah, Pak, yang ada di Jawa Timur, sebenarnya masing-masing daerah ini wajib untuk menunjukkan potensi seperti apa, Pak? Apa yang harus lebih dikembangkan seperti itu? Ya, jadi kami ini mendorong ketika Ibu Gubernur memiliki program satu desa satu produk, gitu ya. Sehingga kemudian ini saya kira yang menjadi potret dari tingkat paling bawah, ketika mengetahui berbagai macam unggulan dari sisi pariwisata, dari sisi pertanian, dari sisi industri UMKM, ini yang mana kita dorong betul agar supaya bisa menjadi unggulan dari produk dari Provinsi Jawa Timur, Mbak Gadis. Oke, ya. Ibu Gubernur sudah memberikan dukungan. Lantas kalau menurut Pak Abdul Halim, dukungan seperti apa lagi sih yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat yang ada di daerah untuk mengembangkan sektor mereka ini? Ya, tentu pertama kita akan melakukan advis ya, melakukan pendampingan agar supaya memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku-pelaku usaha yang kemudian ada di tingkat bawah. Nah, selain itu kemudian juga kita akan memberikan atau membuat payung regulasi sehingga kemudian mereka melakukan usaha itu juga dengan aman begitu ya. Betul. Misalnya kalau dulu kan ada istilah surat izin usaha ya atau SIUP begitu ya. Kemudian sekarang ini berubah menjadi nomor induk berusaha. Nah, ini kita berikan kemudahan-kemudahan dalam rangka untuk masyarakat membuat pengurusan tentang NIB ini. Ini bagian daripada kita untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka untuk membangkitkan ekonomi yang akan mereka lakukan, Mbak Gadis. Wah, luar biasa sekali nih jawaban Pak Abdul Halim. Baik, kita sudah ngobrol dengan Pak Abdul Halim. Saya ingin bergeser ke narasumber berikutnya. Nanti Pak Abdul Halim kita akan berikan kesimpulan ya untuk talk show pada pagi hari ini. Saya kira begini, kita tahu bahwa situasi sekarang sedang bermasalah, kita harus lebih ketat pada protokol kesehatan sehingga acara-acara itu harus dikemas dalam suasana yang secara protokol kesehatan aman, tetapi secara bisnis itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah, peluang-peluang investasi Jawa Timur ini kan masih cukup besar selama ini, tetapi ada kondisi pandemi COVID ini terkendala pada acara yang sifatnya pertemuan langsung. Bentuk webinar ini sebuah terobosan yang luar biasa yang memang harus dilakukan karena para pemilik modal pun itu juga tidak ingin modalnya berhenti. Ya, mereka ingin juga ikut berkembang dan kita sendiri juga butuh bahwa ekonomi itu terus berkembang karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan pendapatan masyarakat. Yang diharapkan segera ada satu situasi yang mana kita segera bisa berpartner dengan investor, karena dari situ kita akan bisa menjadi berkembang dan maju. Gitu, karena sekali lagi bisnis ini akan banyak partner, itu akan bisa lebih berkembang, baik secara size bisnisnya maupun secara pasarnya. Itu akan cepat, akan mengakselerasi bisnis itu. Kalau bisnis berkembang, artinya kesejahteraan masyarakat kan pasti akan ikut terangkat, penyerapan tenaga kerja akan tinggi, alih teknologi juga akan lebih bagus. Banyak keuntungan buat bisnis di negara kita.
Acara yang luar biasa karena Indonesian Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam mempererat hubungan dagang dan ekonomi antara Indonesia Australia. Dan menyambut 30 tahun antara Indonesia Australia, saya pikir pemerintah Jawa Timur sangat proaktif dan sangat fasilitatif terhadap investasi seperti kami untuk mendekatkan dan menuju langkah-langkah konkret yang bisa mendatangkan investasi Australia di Jawa Timur. Yang pertama adalah untuk meningkatkan realisasi investasi dari Australia yang mana saat ini peringkatnya masih di atas 10. Kemudian yang kedua adalah mematchingkan, ya, jadi menemukan partner untuk teman-teman kita yang saat ini ada proyek yang ingin ditawarkan kepada investor luar negeri. Saya Agung Wibowo, Direktur Utama PT Kasa Husada Wirajatim, sangat berharap dengan acara-acara seperti ini lebih menumbuh kembangkan dunia industri di Jawa Timur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita canangkan bisa menjadi sesuatu hal yang baik untuk dunia usaha di negara kita. Terima kasih. Saya David Santoso, Direktur Utama PT Inteligensia Gratama, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Singosari, mengapresiasi event trade promotion pada hari ini. Spesial terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Kepala Dinas yang sudah berjuang keras terdepan dalam mendatangkan investasi di Jawa Timur. Terima kasih. Bahwa meskipun di era pandemi ini tetap promosi investasi jalan terus. Karena apa? Agar apa yang kita harapkan dan kita targetkan realisasi ini nanti tetap dapat meningkat sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja di situ. Saya kira terobosan-terobosan semacam ini harus disupport oleh seluruh pihak, seluruh stakeholder di Jawa Timur, agar aktivitas-aktivitas bisnis dan ekonomi di Jawa Timur tetap berjalan dengan baik. Karena selama ini sebelum pandemi kan Jawa Timur dikenal selalu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari nasional, rata-rata nasional. Maka posisi itu harus dijaga agar ekonomi Jawa Timur tetap menjadi tumbuh dengan baik, menjadi yang terdepan nasional. Saya kira itu. Menjadi duta atau menjadi marketing dan investasi itu kan berbeda. Kita harus kerja keras karena kita meyakinkan dan membangun trust tentang barang yang tidak ada, yang tidak nampak, begitu. Saya berharap lebih progresif ya, dengan teman-teman kabupaten kita mempromosikan investasi karena investasi itu trust, bukan barang. Maka bagaimana meyakinkan kepada calon investor yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, percayalah bahwa investasi di Jawa Timur itu menguntungkan, aman, untung bagi mereka, untung bagi Jawa Timur karena di situ ada penyerapan tenaga kerja, kemudian ada pengurangan kemiskinan. Jadi berharap dengan duta investasi ini memberikan representasi bahwa inilah Jawa Timur, investasi Jawa Timur pasti unggul.
tepat sekali dan memang harus dilaksanakan setiap tahun sepertinya. Dan mungkin ketika kita melihat nanti memang duta investasi ini sangat bermanfaat, seperti itu seharusnya provinsi yang lain mengikuti inisiatif dari Provinsi Jawa Timur ini. Jadi role model lah. Dan selamat untuk nanti siapapun yang akan menjadi pemenangnya. Mudah-mudahan misi ini dapat dipegang dengan penuh tanggung jawab oleh teman-teman untuk Jawa Timur yang kita cintai. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas undangannya kepada saya. Sekali lagi saya apresiasi, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, proses seleksi dari Duta Investasi ini secara resmi saya tutup. Ini harapannya akan ada terus setiap tahunnya ya, gitu, akan melahirkan terus duta-duta investasi lainnya, karena di setiap tahun pasti akan ada perkembangan-perkembangan baru lagi. Nah yang kedua yaitu so far sih saya mengapresiasi dan luar biasa sama idenya. Di ide untuk melahirkan duta investasi ini itu seperti jawaban dari masalah-masalah yang jarang diomongin sebetulnya. Jadi yes, akhirnya ada duta investasi gitu. Sekarang saya akan ke Pak Agung nih ya. Pak Agung? Oh, siap. Wah, sehat Pak, siap Pak. Pak, optimisme Jatim bangkit? Sangat. Sangat, oke, baik. Kalau Bapak sangat optimisme nih, pertanyaan saya pertama nih Pak, iklim investasi Pak. Mengenai iklim investasi tadi juga sudah dibahas oleh Pak Aris seperti itu ya. Iklim investasi yang harus dibangun daerah untuk mencapai pertumbuhan investasi yang kondusif itu seperti apa Pak Agung? Ya, pertama, saya appreciate pada platform dari Bu Gubernur ya, berkaitan dengan ingin membangkitkan perekonomian di Jawa Timur, terutama adalah basically dari UMKM. Beliau menyampaikan kepada kita bahwa sebagai sokong guru perekonomian di Jawa Timur itu adalah pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Kenapa demikian? Karena hampir yang menggerakkan sektor peningkatan PDB yang ada di Jawa Timur, memang realitasnya adalah di sektor UMKM itu, sehingga kehadiran pemerintahan daerah, baik Bu Gubernur beserta dinas-dinas maupun DPRD itu, bagaimana kita ini memberikan rangsangan untuk mempermudah agar investasi, terutama di sektor UMKM itu adalah bisa dipermudah. Bentuk sebagai political will atau political anggaran itu di tahun ini baru saja kemarin pemerintahan daerah Jawa Timur adalah menambah investasi di sektor badan usaha milik daerah, yaitu di bank UMKM. Ya, ada tambahan 250 miliar ya yang dikeluarkan oleh pemerintahan daerah Jatim itu, dengan harapan ini sebagai salah satu bentuk rangsangan agar di sektor-sektor UMKM nanti di daerah-daerah di kota maupun di kabupaten itu bisa menggeliat. Kenapa demikian? Karena setelah kita cek sound di daerah-daerah itu, salah satu problem dari UMKM itu adalah menyangkut masalah modal. Sehingga salah satu rangsangan bagi kita ini, pemerintah daerah itu diawali dari menambah terhadap modal dari bank UMKM di Jawa Timur itu. Kita ngomongin modal nih Pak, ini adalah salah satu yang paling penting, menambah modal seperti itu. Lalu kalau menurut Pak Agung sendiri, pentingnya investasi dalam meningkatkan ekonomi di Jawa Timur itu seperti apa Pak? Sangat, sebagaimana yang saya sampaikan itu, ternyata salah satu yang meningkatkan, variabel yang meningkatkan sektor perekonomian ini adalah investasi, ya. Terutama di investasi di UMKM. Ada 99,8 juta atau hampir 10 triliun UMKM itu di Jawa Timur. Nah, kalau 9 sampai 10 juta itu atau bahkan rangsang lebih, saya meyakini bahwa UMKM sebagai soko guru terhadap perekonomian ini sebagai stabilisator
stabilitas daripada perekonomian yang ada di Jawa Timur kan itu. Ya, dari semua sektor, menurut Pak Agung, sektor apa sih yang perlu lagi kita tingkatkan seperti itu, Pak? Sebagaimana yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, yang saat ini salah satu investasi yang dianggap produktif adalah di sektor makanan dan minuman. Makanan dan minuman, oke. Makanan dan minuman. Kita lihat juga, kita lagi di kafe nih Pak ya, di daerah Malang, dan ini luar biasa dan memang bagus betul sekali. Pak Kepala Dinas, setelah kita ini hampiri masyarakat kita, terutama saya ini kan wakil dari Bojonegoro Tuban ya. Hampir setiap momen itu, kita ini silaturahmi di masyarakat, memang geliat masyarakat, terutama UMKM di sektor makanan dan minum luar biasa. Karena bukan hanya meningkatkan perekonomian sebagai ajang media atau instrumen untuk mendiskusikan banyak hal. Betul. Saya apresiasi pada Pak Kepala Dinas yang merespon masalah ini kan. Ini luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung untuk jawabannya. Nanti kita juga akan bertanya sama Pak Ristu, tapi sebelumnya saya mau nanya ke satu-satunya yang cantik hari ini, ada Ibu Agustin. Assalamualaikum Bu Agustin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Abdul Halim tampaknya tenang, kita apit ya Bu ya, berdua ya. Jadi bukan satu, dua. Dua ya, langsung dua ya Pak ya. Baik Bu, kita masih berbicara tentang ini adalah potensi investasi di Jawa Timur. Tadi sudah mendengarkan beberapa pendapat dari Pak Aris, Pak Abdul, Pak Agung juga ya. Kalau menurut Ibu nih bagaimana sih melihat potensi investasi di Jawa Timur baik dari segi industri, pertanian maupun pariwisata? Pertanyaan yang sama seperti Pak Abdul Halim. Saya melihatnya bahwa memang yang disampaikan pendahulu saya Pak Halim tadi adalah setelah 2 tahun ya, 2 tahun pandemi ini masyarakat kayaknya sudah bangkit untuk bagaimana dia bisa menikmati wisata investasi yang ada di Jawa Timur terutama tadi yang disampaikan yang pendahulu saya ada masalah makan minuman. Tapi tidak hanya itu, pariwisata yang menjadi tujuan utama adalah mereka itu yang kepengen menikmati setelah 2 tahun tidak bisa kemana-mana. Wisata Jawa Timur itu kan banyak sekali. Masing-masing kota kabupaten itu sudah berupaya mempercantik diri untuk menawarkan bagaimana kotanya bisa indah dan bisa dinikmati oleh warga seluruh rakyat Jawa Timur. Nah ini yang kita tidak bisa lepas dari itu. Pariwisatanya yang demikian hebat itu adalah bagaimana bisa menjual wisatawan itu bisa masuk ke Jawa Timur. Itu yang utama. Sehingga mereka bisa dengan leluasa menikmati Jawa Timur itu dari segi pariwisata yang utama. Tapi tidak luput dari itu kita punya wisata yang tidak kalah pentingnya, yaitu Bromo. Nah, Gunung Bromo itu menjadi wisata yang tidak bisa terkalahkan di mana-mana. Idola itu ya Bu ya, betul. Bromo dengan suasana yang sejuk, gitu kan, itu menjadi destinasi yang tidak kalah pentingnya. Bromo yang kemarin Semeru yang sempat meletus itu juga menjadi objek wisata yang tidak pernah terkalahkan juga. Tapi karena kena musibah ya, tapi itu adalah satu-satunya yang tertinggi kan dan terindah juga gitu kan. Nah ini yang tidak kalah penting bagi kita. Jadi kita punya segalanya di Jawa Timur itu. Punya segalanya. Punya segalanya. Punya misalkan kalau kita bicara investasi kita punya yang namanya tambang, ya kan? Punya tadi pertanian, perkebunan yang menjadi objek wisata kan gitu. Nah, punya wisata pantai yang tidak kalah indahnya. Ada Pantai Perigi kan, ada pantai yang di Pacitan. Nah, itu juga tidak kalah penting dan indah untuk dinikmati kan gitu. Nah, betul Bu Agustin. Itu semuanya bisa menjadi objek wisata dan menjadi potensi membangun Jawa Timur gitu kan. Itu yang kalau saya tangkap dari jawaban Ibu Agustin, intinya adalah berarti pariwisata di Jawa Timur ini sangat besar, seperti itu ya Bu ya. Betul. Di setiap daerah selalu ada tempat pariwisata. Lantas apa nih Bu, langkah strategis apa yang harus dilakukan daerah untuk mengembangkan potensi tersebut? Saya kira masing-masing daerah berlomba-lomba untuk mempercantik diri tadi yang saya sampaikan bahwa mereka berusaha untuk yang terbaik kan begitu. Dan itu menjadi destinasi, menjadi kota wisata masing-masing. Kita misalkan dari Surabaya ini, saya dari Surabaya. Orang Surabaya pasti punya tempat objek wisata mesti kafe dan menjadi kota menjadi tujuan kan. Nah, tapi ternyata itu pun tidak memuaskan warga Surabaya. Kadang-kadang mereka masih lari ke Malang, ke Batu, ke Magetan, ya kan. Apalagi yang sekarang ini lagi booming itu adalah Bromo juga lagi menjadi
menjadi idola. Iya. Nah, meskipun kita punya yang tidak kalah serunya adalah Wali Limo kan gitu kan, Jawa Timur kan ada Wali Limo kan, dari Wali Songo adalah Wali Limo di Jawa Timur. Itu juga religius yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kita punya yang namanya Madura, itu juga punya Bukit Jedih. Itu juga menjadi wisata yang objektif yang sangat bagus. Makanya Madura sekarang juga mempercantik diri. Nah, itu yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi kan, karena Madura yang dulu kelihatannya kumuh, sekarang sudah mempercantik diri. Betul. Nah, ada tambahan Pak Abdul Halim? Tampaknya ada yang mau dikatakan ini? Karena dari daerah saya. Jadi saya terima kasih ya? ini. Iya. Terima kasih sudah dibantu promosi. Ya, makanya saya juga memperkenalkan begitu kan. Ada pantai yang indah di Sumeneb begitu. Nah, itu kan jangkauan. Gili Laba. Ya, Gili Laba, betul. Itu mereka yang tidak pernah menjangkau. Sekarang mereka masyarakat Jawa Timur kepingin melihat pantai itu. Padahal itu jauh kan dari Surabaya 4 jam kan, tapi mereka tidak berpikir 4 jamnya, tapi kepingin melihat wisata yang memang sudah dibangun, dipercantik oleh pemerintah setempat. Nah, ada tambang di sana yang sudah mulai dilirik oleh pemerintah pusat. Nah, ini kan juga merupakan potensi perekonomian yang memang dari teman-teman bisa menjadi satu pendapatan yang tidak kalah pentingnya kan begitu. Oke, baik, berarti garis besarnya adalah bagaimana setiap daerah memanfaatkan potensi pariwisata yang ada dalam mempercantik setiap daerahnya. Seperti itu. Itu dulu langkahnya seperti itu ya. Kalau sudah cantik, sudah tertata, investor akhirnya datang begitu untuk berinvestasi di daerah tersebut. Nah, lalu kalau investor sudah datang nih Bu untuk berinvestasi, apa yang harusnya dilakukan daerah untuk memanfaatkan para investor-investor ini, tentu saja untuk memajukan perekonomian daerah-daerah yang ada di Jawa Timur? Pertama ada segi penanaman modal. Nah, jadi investor itu sudah masuk, pasti di situ akan dibangun hotel, restoran, kan begitu kan. Nah, itu kan melibatkan banyak UMKM yang ada di sekitar, ya kan. Termasuk Mamin tadi, makanan dan minuman yang diproduksi oleh produk lokal. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bentuk kerjasama investasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di masing-masing daerah itu. Sebagai pemerintah provinsi dalam memberikan jembatan bagaimana supaya daerah itu bisa semakin cantik, semakin bagus, dan semakin dilirik oleh pihak-pihak swasta yang pengen menanamkan modal di sana. Oke, sebagai contoh kalau kita ngomongin makanan dan minuman ke Madura lagi ya Pak ya. Lorju itu dari Madura sekarang sudah terkenal kemana-mana semenjak investor masuk. Mantep itu rasanya. Padahal itu yang memperkenalkan Lorju itu ada di Surabaya, lewat Kenjeran itu. Betul. Tapi sekarang merambah ke sana. Merambah kemana-mana seperti itu ya. Oke. Makanan paling mahal itu ada Lorju. Lorju, oke, baiklah. peluang-peluang bisnis bisa dikerjasamakan, baik itu yang baru maupun yang sudah ada. Sampai ITTPU sudah berdasarkan dengan perusahaan yang ada di Malaysia. Nanti didetailkan seperti apa. Kemudian kami juga ingin tahu bahwa potensi-potensi apa saja atau peluang-peluang usaha apa saja yang dimiliki supaya nanti bisa gaya bersama. Adalah salah satu proyek yang kami fokuskan bagi membina jalinan perdagangan antara Malaysia dan Indonesia. Selain daripada itu, kami bekerja dengan bekerjasama dengan Kadin Jawa Timur dan juga Surabaya
Ini adalah terkait dengan projek dan kolaborasi dalam bidang perdagangan dan investasi di Jawa Timur dan secara fokusnya ke Surabaya. Selain daripada itu juga kami mewakili perusahaan-perusahaan Malaysia yang berminat untuk berinvestasi dan mengeksekusi projek-projek yang ada di Jawa Timur yang terkait dengan bidang waste to energy, waste management, water treatment dan projek-projek yang terkait untuk sama-sama ikut serta dalam pembangunan Jawa Timur dan secara fokusnya Surabaya. Ini adalah setelah kami mengenal pasti Surabaya adalah the next growth area in Pulau Jawa yang perlu kami ikutin dan kami turut serta untuk memastikan kelangsungan bisnes kami dan juga turut sama memakmurkan dagangan kami yang terutama termasuk Indonesia. Tujuannya untuk mengembangkan potensi-potensi bisnis agro di daerah Jawa Timur, khususnya Indonesia pada umumnya, untuk bisa dieksplor lebih lanjut dengan metode ekspor ke negara-negara sekitar, termasuk Malaysia intinya. Gitu. Dengan mengembangkan potensi agrobisnis di Indonesia ini, tentunya kita berharap kesejahteraan masyarakat, terutama petani, bisa ikut tertingkatkan juga. Rencana ke depan ini kami ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Malaysia, antara lain dengan Perak Halal. Perak Halal ini kita akan berencana kerjasama untuk halal produk-produk agrikultur di Indonesia. Terus ada kerjasama dengan FAMA dan ITM. Pada basicnya ini semua adalah untuk mengembangkan produk-produk agrikultur di Indonesia ke Malaysia. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah ada meeting dengan Malaysia Trade and Investment yang mana mereka sangat tertarik untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur baik di bidang investasi maupun di bidang trading. Terkait dengan hal itu maka Matrade itu ingin melakukan komunikasi intensif dengan DPM PTSP terkait dengan proyek-proyek investasi yang memang sudah ready untuk ditawarkan kepada investor Malaysia. Yang kedua, selain dengan investasi, mereka juga tertarik untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan, khususnya untuk ekspor dan impor. Nah, untuk ini kami bersama dengan Matrade sedang menginventarisasi kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh pasar dari Malaysia ini. To special occasion, Road to Indonesia Investment Day 2020 is Java. We need to show you that we have very competitive and professional counterparts for you to cooperate and invest in. So we're not only telling you what you can do, we're introducing you to people who can work with you, who can actually be a partner you can trust. And of course, above all,
you have a provincial government and municipal governments that you can trust, who will take care of your investments and to pursue prosperity for the people together. As soon as the situation is under control, I think we are more than ready to welcome investors to come to Indonesia, especially to East Java. So I would like to end my remarks here, and thank you very much. Tadi sudah menyimak nih, kita ngobrolin tentang investasi, potensi-potensi yang ada di Jawa Timur dan bagaimana caranya menggait investor untuk bisa berinvestasi ke daerah-daerah yang ada di Jawa Timur. Seperti itu ya Pak Aki ya. Nah, kalau dari Pak Aki ini bagaimana memunculkan setiap peluang investasi di daerah agar bisa dilirik oleh investor? Kalau tadi mungkin Bu Agustin bilangnya pariwisata dimajukan. Kalau Pak Aki punya pendapat sendiri mungkin? Pertama, Jawa Timur itu punya sejarah panjang soal investasi ya, jadi sudah dikenal di mancanegara. Karena itu keterkenalan itulah yang kemudian mendorong peluang investasi itu begitu besar. Ada paling tidak 3 hal di mana investor itu akan berdatangan. Pertama dari spirit birokrasinya. Saya kira Jawa Timur punya spirit birokrasi yang luar biasa. Yang kedua soal regulasi. Kita kebetulan di DPRD ini berkaitan dengan itu, saya kira regulasi untuk investasi itu sudah punya kepastian. Jadi setiap orang menjadi tenang, berinvestasi dia punya kepastian. Yang ketiga saya kira dari kalangan industri dan dunia usaha di dalam menopang investasi itu. Ada 3 hal besar dalam soal investasi itu yang biasanya disasar. Pertama nyangkut industri dasar ya. Yang kedua industri kreatif seperti yang disinggung kawan-kawan tadi kan. Yang ketiga industri manufacturing. Sebenarnya semua itu menyangkut added value ya. Jadi bagaimana menaikkan, karena dalam negara yang dunia yang sangat modern, tidak mungkin satu negara bisa berdiri sendiri. Dia harus membuka begitu rupa. Dan dalam kaitan itu adalah bagaimana memperkokoh potensi yang investasi itu untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kembali ke tadi itu Jawa Timur hampir semuanya ada. Hampir semuanya ada. Dan saya kira dari 180-an lebih industri strategis yang sekarang sedang tumbuh dan berkembang ditawarkan di Jawa Timur, itu menurut saya satu potensi yang luar biasa ke depan. Jadi tergantung nanti bagaimana sebenarnya spirit birokrasi itu bersambut dengan dunia usaha dan regulasi itu. Oke, baik. Kalau tadi semua sektor itu sangat berpotensi begitu kata Pak Aki. Bagaimanakah untuk sektor infrastruktur dan manufaktur? Apakah sudah siap juga di Jawa Timur, sudah mumpuni untuk menyambut para investor yang datang? Ya, jadi kan industri dasar itu juga harus dikonekkan dengan industri manufaktur ya. Karena seperti kita tahu bahwa nilai-nilai industri dasar itu bertumbuh agak lambat. Jadi kalau kita mau melihat gini, jadi tingkat kenaikan nilai dari industri manufacturing itu kadang-kala sudah berlangsung 10 kali. Baru industri-industri pokok dasar masyarakat tuh baru 1 atau 2 kali. Jadi bisa 2 berbanding 10. Karena itu menurut saya kaitan dengan kawan-kawan tadi bilang industri makanan, itu penopangnya adalah
pada industri dasar sebenarnya, industri makanan. Dan ini menjadi daya dorong yang luar biasa. Jadi perubahan nilai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bentuknya nanti tentu tergantung perkembangan. Misalnya industri kreatif yang tidak kita bayangkan 40 tahun sebelumnya atau 30 tahun sebelumnya, sekarang luar biasa dia memimpin industri-industri yang lain. Padahal industri kreatif itu kan hanya berputar di added value itu. Saya kira itu. Ya, baik. Kalau Pak Aki sendiri juga berpendapatkah bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah memberikan kemudahan yang semudah-mudahnya untuk para investor untuk masuk? Setujukah dengan pendapat ini? Tentu. Nah, apakah ada yang harus dilakukan lagi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mungkin sudah mudah, dipermudah lagi, dan permudahnya itu seperti apa, Pak? Menurut Saya Pak Aki? kira semua bayangan investor itu bagaimana dia datang ke satu daerah itu seperti dia at home ya, dia ada di rumahnya sendiri. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang terbaik dan tidak terhambat. Jadi itulah mulai dari pemangkasan prosedur, pemangkasan hal-hal yang tidak penting, pembebanan terutama. Jadi dulu banyak orang lari ke daerah lain, terutama di luar, itu karena relatif misalnya kepastian soal kos yang ditimbulkan itu lebih terjamin. Nah, kita harus menjawab itu bahwa mereka datang kemari tidak dibebani oleh hal-hal yang kadang katakanlah mengganggu terhadap kelancaran investasi mereka. Oke, baik. Terima kasih Pak Aki untuk jawabannya. Sama-sama. Sekarang kita ke Pak Ristu nih. Pak Ristu, masih berhubungan dengan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Aki begitu tentang industri infrastruktur di bidang infrastruktur dan juga manufaktur seperti itu. Bagaimanakah menurut DPRD Jawa Timur saat ini ya, di Jawa Timur itu memiliki investasi atau potensi di bidang infrastruktur dan manufaktur itu apakah sudah cukup, sudah bagus? Jadi peluang atau potensi investasi di Jawa Timur itu sangat terbuka, artinya prospeknya menurut saya sangat bagus. Karena apa? Jawa Timur itu salah satu provinsi yang mungkin ya memang daya saing ekonominya nomor 2 ya tadi sampaikan Pak Aris setelah DKI. Dan kemudian kalau kita melihat Jawa Timur ini kan luas, jadi ada 38 kabupaten kota. Dan kemudian juga saat ini hampir semuanya bisa terhubung dengan baik, artinya dengan keberadaan jalan tol yang menghubungkan mulai dari perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kemudian nanti akan dilanjutkan sampai ujung Jawa Timur sebelah timur, yaitu di Banyuwangi, sehingga peluang itu sebetulnya sangat luar biasa sekali. Dan kemudian sekarang sudah mulai mengembang, di mana konsentrasi kawasan industri yang ada di Jawa Timur ini mulai ke daerah-daerah, misalnya di daerah Nganjuk, Madiun, kemudian juga Ngawi, yang akses jalan penghubungnya ini sudah layak, sehingga mereka, para investor itu mulai berpikir bahwa investasi itu tidak hanya di seputaran kota besar Surabaya, tetapi sudah mulai ke daerah-daerah yang notabene menurut pertimbangan mereka itu sangat punya prospek dan menguntungkan bagi usahanya. Sehingga sekali lagi sangat berpeluang untuk berinvestasi di Jawa Timur, apalagi kawan-kawan dari legislatif juga sangat mensupport teman-teman dari eksekutif untuk bagaimana mempermudah, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk para investor biar rame-rame berinvestasi di Jawa Timur. Oke, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ristu bahwa perekonomian di Jawa Timur ini semakin meningkat, Pak. Namun hingga saat ini masih kalah dengan Provinsi Jawa Barat. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa Pak optimalisasi yang harus dilakukan untuk mendongkrak potensi investasi tersebut? Pertama, mungkin para investor itu masih berpandangan bahwa secara geografis Jawa Barat ini memang lebih menguntungkan karena dekat dengan ibu kota. Betul. Ya. Sehingga mungkin sebelum ini mereka masih berpikir bahwa Jawa Barat itu lebih menjanjikan daripada Jawa Timur. Tetapi kami juga punya optimisme ke depan bahwa Jawa Timur itu suatu saat pasti akan bisa mengalahkan Jawa Barat. Apalagi dengan keberadaan berpindahnya ibu kota yang kemarin IKN juga sudah disahkan undang-undangnya. Ini juga
mempengaruhi pola pikir para pengusaha untuk tidak hanya berkonsentrasi di wilayah Jawa Barat, tetapi juga mulai berpikir mereka akan mengembangkan usahanya di Jawa Timur. Itu salah satu. Kemudian juga tentunya kita akan berupaya seoptimal mungkin kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka lebih tertarik ke Jawa Barat daripada ke Jawa Timur. Mungkin di Jawa Timur lebih ini secara prosedural mungkin kurang baik dan seterusnya. Kita terus menerus akan berupaya ya, supaya memberi kemudahan-kemudahan bagi kawan-kawan pemodal untuk berinvestasi di Jawa Timur. Kemudian kita juga berupaya juga karena banyak sekali para pengusaha yang mengeluhkan kalau provinsinya mungkin mudah, tetapi di daerahnya mungkin ada kendala karena masing-masing kepala daerah punya kebijakan yang berbeda. Ini kami juga berupaya dan memberikan saran kepada kawan-kawan eksekutif untuk menjalin komunikasi yang baik dengan kepala-kepala daerah yang ada di daerah-daerah, sehingga sama-sama kita punya komitmen bahwa semakin banyak investasi yang ada di Jawa Timur tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan di daerah-daerah baik kabupaten maupun kota. Ya, baiklah. Tak pernah ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Terus berbenah dan berinovasi menjadi kunci sukses dalam mengawal dan memfasilitasi investasi. Sejak awal, DPM PTSP Jawa Timur telah mampu menghadirkan beragam inovasi agar Jawa Timur terus menjadi pilihan utama untuk berinvestasi. Bayangkan Jawa Timur ini luar biasanya minta ampun. Bahan baku tembaga boleh dari Papua, tapi bangun smelternya di Jawa Timur. Dan Jawa Timur ini memang betul-betul top deh, karena punya kawasan yang strategis, kemudian beberapa kawasan industri, SDM-nya mampu, dan ini gerbang pintu untuk melayani logistik kawasan timur. Nah, ini terjadi satu gerakan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur, bahwa 2018, 2019 itu tidak COVID, tetapi investasinya di bawah. Nah, Januari sampai September 2020 di era COVID, investasinya naik. Ini kalau bukan karena tangan dingin seorang gubernur, nggak bisa ini barang. Jadi, beruntunglah Jawa Timur punya gubernur seperti Ibu Kofifa ini. Tadi Pak Kepala BKPM RI juga menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi dari PMA Jawa Timur ini masih nomor 3. Yang tadi belum tersampaikan kalau pertumbuhan investasi PMDN se-Jawa, Jawa Timur sesungguhnya sudah nomor 1. Saya mendukung East Java Festival ini karena di saat ekonomi nasional melambat, Jawa Timur menunjukkan tren yang justru membaik. Jadi ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja. Pak Aris ini biasa urusan investasi ini dengan perusahaan-perusahaan yang modalnya triliunan, investasi kawasan industri triliunan, bahkan billion of dollars masuk, pabrik-pabrik besar. Tetapi sekarang justru yang disentuh adalah industri kreatif. Ini bisa menjadi sebuah terobosan yang luar biasa gitu dari PTSP, bagaimana kita harus menjawab tantangan masa depan. Bicara Jawa Timur yang mampu memberikan kontribusi ekonomi 15% terhadap PDB nasional, sangat strategis kedudukannya di ekonomi nasional. Bicara Jawa Timur tidak hanya bicara 39,2 juta jiwa, tetapi bicara Jawa Timur akan bicara belahan Indonesia Timur yang jumlahnya 125 juta. Maka ketika Bapak Ibu bisa bersinergi di sini, maka akan menguasai kurang lebih 130 juta penduduk Indonesia. Gebiar Startup Malang dan Jember. Indonesia Investment Day. Pemilihan Duta Investasi. JOS atau Jatim Online Single Submission. Matchmaking Riau, Banjarmasin, Surabaya. Business Forum di Bali, Bandung, Batam, Manado, dan Surabaya. Pekan Perizinan di Sumeneb, Trenggalek,
Lamongan, Malang, dan Banyuwangi. Kerjasama Indonesia-Australia, serta kerjasama Indonesia-Malaysia. Jangan ragu, ayo investasi di Jawa Timur pasti untung. Terima kasih para narasumber, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua, sudah luar biasa sekali. Baik, itu dia kami mengajak sekali lagi, ayo berinvestasi di Jawa Timur. Sudah pasti ini menguntungkan untuk Anda. Semoga talk show kali ini memberikan sebuah informasi dan inspirasi baru untuk Anda. Saya Gadis Fetrianto mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber yang sudah hadir. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami. Kita bertemu di episode selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.